Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Hai semua, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Ada pembelajaran tematik muatan PPKN. Tema 3, subtema 2. Kalian sudah mempelajari tentang hak pada subtema sebelumnya. Nah, penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih banyak kewajiban lain yang harus kita lakukan sebelum menggunakan hak kita. Berikut contoh kewajiban-kewajiban tersebut. Di rumah, kita berkewajiban mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain, menghormati orang tua, dan selalu menjaga kebersihan rumah. Contoh kewajiban di sekolah antara lain, memperhatikan bapak ibu guru yang sedang mengajar, membaca buku di perpustakaan dengan tenang, ikut serta menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan piket kelas, dan wajib datang tepat waktu. Berikutnya contoh kewajiban di masyarakat. Antara lain, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, tidak menginjak-injak rumput di taman, dan wajib merapikan mainan setelah bermain di taman. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kalian telah mengetahui tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Berikut ini contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban di lingkungan rumah. Membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Menghemat penggunaan energi listrik dengan cara mematikan alat-alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Kewajiban di lingkungan sekolah. Contohnya adalah melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Jaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kewajiban di lingkungan masyarakat, contohnya antara lain, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah ke got-got perumahan. Mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Dan menjaga fasilitas umum untuk kenyamanan bersama. Anak-anakku yang soleh-soleha, mari kita berdiskusi. Silahkan kalian buka buku paket tematik terpadu 6C halaman 57 sampai 58 ya. Tiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang. Pelaksanaan kewajiban yang seimbang membuat hak orang lain tidak terganggu. Selain itu, dapat tercipta kehidupan yang aman dan tertib. Mari kita amati gambar-gambar berikut dengan seksama ya. Yuk kita jawab sama-sama ya pertanyaan yang ada pada tabel. Pertanyaan pertama,
Apa kewajiban yang semestinya dilakukan para tokoh pada gambar? Untuk gambar A, kewajibannya adalah mendengarkan dengan saksama hasil musyawarah dan tetap lapang dada menjalankan keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada gambar B, kewajiban kita adalah tidak ikut bicara, tetap tertib dan hikmat dalam mengikuti upacara. Dan untuk gambar C, kewajibannya adalah membangunkan teman tersebut yang tidur dan menegurnya untuk fokus saat belajar. Pertanyaan kedua, apa dampak melaksanakan kewajiban tersebut? Dampak gambar A, suasana belajar menjadi nyaman, tidak terjadi perkelahian, dan kerjasama antar pelajar berjalan dengan tertib. Dampak pada gambar B, suasana upacara berlangsung tertib dan hikmat. Lalu untuk gambar C, dampaknya adalah teman tersebut tidak akan tertinggal materi yang disampaikan ibu bapak guru. Pertanyaan ketiga, bagaimana wujud tanggung jawab mereka terhadap hak yang diperoleh? Untuk gambar A, wujudnya adalah memberikan suaranya saat musyawarah berlangsung. Wujud gambar B, mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Dan untuk wujud tanggung jawab gambar C adalah tidak tidur larut malam. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa dampak yang dirasakan orang sekitar terhadap perilaku tokoh pada gambar? Pada gambar A, dampak yang dirasakan adalah hal yang dimusyawarahkan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib. Dampak yang dirasakan pada gambar B, mengganggu konsentrasi teman lain yang ingin mengikuti upacara dengan hikmat. Dan untuk dampak yang dirasakan pada gambar C adalah sulit diajak kerjasama. Masih di buku tematik terpadu 6C halaman 58 ya. Kalian lihat tabel yang paling bawah. Perintahnya adalah kita menuliskan kewajiban seorang pelajar, lalu dampak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dan manfaat melaksanakan kewajiban tersebut. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah proses belajar mengajar akan terganggu. Lalu, manfaatnya jika melakukan kewajiban tersebut adalah tidak ketinggalan pelajaran. Kewajiban yang kedua, mendengarkan dengan saksama penjelasan materi yang disampaikan ibu dan bapak guru. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, siswa atau pelajar tersebut tidak memahami materi yang disampaikan. Tapi, jika ia melaksanakan kewajibannya tersebut, akan ada manfaatnya, yaitu mudah untuk memahami materi tersebut. Contoh kewajiban sebagai pelajar yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Jika tidak melaksanakan kewajibannya, kelas akan kotor dan berantakan, serta tidak nyaman untuk belajar. Tapi, jika ia melaksanakan kewajibannya, maka akan memperoleh manfaat berupa kelas bersih dan rapi, serta nyaman untuk belajar. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai pelajar adalah menjaga fasilitas sekolah. Jika ia tidak melaksanakan kewajibannya itu, maka fasilitas mudah rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Tapi manfaatnya jika ia melaksanakan kewajibannya adalah semua warga sekolah tetap dapat menggunakan fasilitas yang ada dengan nyaman. Nah, dari banyaknya contoh-contoh kewajiban dan hak yang sudah kita pelajari, tentu kamu masih ingat tentang hak dan kewajiban, bukan? Iya, benar. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita peroleh.
maka sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Berikut ini contoh-contoh sikap mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang pertama, izin dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau ketika hendak bepergian. Kedua, masuk ke dalam kelas dengan tertib. Ketiga, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Dan contoh yang terakhir, membayar barang yang kita beli sesuai harga yang ditentukan. Tugas kalian berikutnya adalah ayo membaca buku tematik terpadu 6C. Baik, Ibu ingatkan kembali ya. Setiap orang memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kamu pun juga demikian. Kewajiban yang kamu miliki harus kamu laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, masih adakah kewajiban yang belum kamu laksanakan? Ayo, ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah. Berceritalah dengan percaya diri. Ceritakan pada kolom berikut. Halaman 73 ya, kolom bergaris warna biru. Demikian pembahasan materi PPKN tema 3 subtema 2 ya. Insya Allah kita bertemu lagi di tema 3 subtema 3. Oke, kita akhiri ya. All say Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.